Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal ke tengah hingga akhirnya. Biarlah yang kehendakmu yang terjadi. Kami berdoa Roh Kudus yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tidak izinkan suatu kuasa apapun yang mau menghalangi daripada ibadah ini dari awal ke tengah hingga akhirnya. Hanya kuasa otoritas Allah yang menyatakan tempat dirikan tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita bangkit berdiri. Walaupun kita masih tetap dalam posisi memakai masker, ya berikan salam kiri kanannya. Ya dengan senyuman, dengan tangan, ya, lipat tangan juga dapat. Haleluya.
berita firman Allah disampaikan kepada kami. Berikanlah kepada kami hikmat, pengurapan Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga kami dengan mengerti dan memahami firman-Mu ada kekuatan pula di dalam hidup kami untuk kami dapat melakukannya. Itu sebabnya berbicaralah kepada kami dengan Roh-Mu Bapa, agar kami sekalian yang ada di dalam ruangan ini, kami diteguhkan, kami dikuatkan, ada semangat, ada gairah yang baru di dalam Engkau, di dalam kami mengiring dan mengikut Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan berita firman Allah ini. Pakai dengan segala wibawa dan kuasa Allah, supaya berita firman Tuhan ini sampai sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Kami siap untuk diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Salam. Salam. Baik, puji Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-8, Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai kepada ayat yang ke-27. Mari kita baca bergantian ayat ini. Kita sampai kepada tema angin ribut diredakan ayat 23 sampai ayat 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu apabila Yesus menghakimi di antara itu, maka danau itu menjadi tebus kembali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji Tuhan. Setiap orang ketika mau mengiring dan mengikut Tuhan pasti mengharapkan jalannya itu berjalan dengan baik. Perjalanan hidupnya itu mulus tanpa ada halangan dan rintangan. Sama saja dengan kita, Bapak Ibu Saudara, ketika mengendarai kendaraan. Kita enggan melewati jalan yang rusak, karena memang untuk sementara kita berpikir ada resiko yang harus kita tanggung. Selain kita tergelincir, jatuh dan luka, kendaraan yang kita pakai tentu akan mengalami masalah, akan mengalami kerusakan. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, prinsip yang kita pegang, yang kita kenakan dalam hidup kita adalah hanya sebatas resiko yang kita perhatikan, agar tubuh kita tidak terluka, agar kendaraan yang kita pakai tidak menjadi rusak. Hanya itu yang coba kita kenakan di dalam hidup kita ini. Tetapi sebenarnya hal-hal resiko itu tidaklah sama sekali akan membawa kita dekat kepada Tuhan. Justru kita akan menghindar seperti kebanyakan di antara kita ketika kita sedang ada di dalam gelombang yang tidak baik. Orang akan mencari jalan aman. Kita akan cenderung mencari jalan yang sifatnya lebih mudah. Tetapi enggan bagi kita untuk melewati jalan-jalan yang terjal. Tidak pernah terpikir
ditakdirkan oleh kita untuk melewati jalan-jalan yang sulit. Karenanya Bapak Ibu Saudara, kita berharap keadaan baik tanpa halangan dan rintangan itu merupakan senjata yang paling baik bagi konsumsi kerohanian jiwa kita. Padahal Bapak Ibu Saudara, tubuh kita itu membutuhkan sesuatu yang sepertinya tanda kutip kurang baik pun akan menjadi sarana bagi kita, bagi pertumbuhan jiwa kita. Saya ingat seorang bidan berkata, seorang bayi yang baru lahir harus diusahakan supaya dia mengeluarkan suara dengan tangisan begitu. Bagi orang tua yang tidak mengerti konsep itu akan berpikir, kasihan anak saya, jangan buat dia menangis. Kita lebih, Bapak Ibu Saudara, nyaman ketika keadaan itu baik. Dan sesungguhnya kehidupan yang kita kondisikan seperti inilah di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Allah, sesungguhnya bukan kehidupan yang baik itu. Kehidupan yang baik itu bukan berarti kita bebas dari kesulitan. Kehidupan yang baik tidak selamanya kita ada di jalan yang rata. Tetapi kehidupan yang baik kadang-kadang, Bapak Ibu Saudara, atau setiap kali kita harus melewati kesukaran demi kesukaran. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-18, sebelum Yesus menyuruh mereka bertolak ke seberang, Yesus mengajak sebenarnya mereka untuk memasuki satu wilayah, satu suasana, satu keadaan yang baru. Karenanya ketika kita membaca di dalam ayat 23 sampai ayat 27 ini, jangan pernah kita melepaskan dari ayat 18 bahwa Yesuslah yang menyuruh para murid itu untuk meninggalkan tempat mereka semula, untuk bertolak ke seberang. Dan kalau kita melihat ayat ini, Tuhan Yesus tentu tidak akan pernah membiarkan mereka. Tuhan Yesus berkata, mari bersama-sama dengan aku bertolak ke seberang. Artinya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang selalu mendampingi keseharian mereka. Termasuk nanti ketika kita masuk kepada bagian saat kesulitan itu mereka alami. Benarlah di dalam ayat ini sebenarnya seperti minggu lalu saya sampaikan, setiap orang yang hendak dan akan mengikut Tuhan, mereka harus menjumpai kesukaran demi kesukaran, seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi semua orang yang mengikut Kristus, dia harus bertolak ke seberang. Untuk apa? Menjumpai kesulitan, menjumpai berbagai macam kesulitan. Menurut asumsi saya, ada jalan melalui darat dan itu lebih mudah
Tetapi Yesus bukan mengambil jalan yang mudah itu, tetapi justru melalui sebuah danau. Mereka bertolak ke seberang melalui tempat yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Mungkin untuk sementara bagi kebanyakan orang, bagi murid-murid Yesus, bukankah ada jalan yang lebih mudah melalui darat? Tetapi kenapa harus melalui jalan air yang penuh dengan resiko yang harus mereka tanggung? Ini sebenarnya berkaitan erat dengan ayat yang ke-20, bahwa setiap orang yang akan mengikut Tuhan harus menjumpai, berhadapan dengan berbagai-bagai macam kesulitan kehidupan. Mengapa Tuhan memakai cara-cara ini? Inilah pertanyaan-pertanyaan klasik yang dilontarkan oleh orang-orang percaya, bahkan termasuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun. Kenapa Tuhan memakai cara-cara yang demikian, yang sulit untuk menuntun umatnya sampai kepada sebuah tujuan? Kepada bangsa Israel, Tuhan telah lepaskan mereka dari perbudakan Mesir, tetapi Tuhan tidak membawa mereka melalui jalan pintas, tetapi Tuhan membawa mereka berputar selama 40 tahun. Bukan tanpa sebuah maksud dan tujuan. Tuhan ingin memperhadapkan kepada mereka berbagai-bagai macam kesulitan. Sebab berbagai-bagai macam kesulitan itu ada tujuannya masing-masing, ada kepentingannya masing-masing. Seandainya saya berandai-andai begini, kalaupun mereka harus melalui jalan pintas, saya kira mereka akan menjadi umat-umat yang gampangan. Mereka tidak perlu mengeluarkan tenaga, mereka tidak harus bergumul dengan kesulitan, tetapi masuk di tanah perjanjian. Tujuan Tuhan bukan semata-mata tempat tanah Kanaan itu, tetapi juga tempat persinggahan demi persinggahan. Di situ ada persumutan, di situ ada pertengkaran di antara mereka, di situ ada pemberontakan kepada Allah melalui hamba Tuhan Musa. Itu yang menjadi pembentukan karakter iman mereka kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi pribadi yang kuat dan teguh. Saya percaya begini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lebih banyak, kemarin saya mendengar berita Mahathir Mohamad, di usia 90 tahun dia masih kuat. Lalu disebutkan dalam teks itu, rupanya beliau suka olahraga. Dia mempersedikit waktu untuk tidur, katanya. Dia lebih banyak mempergunakan kaki untuk berjalan, untuk melangkah. Tapi dia meminimalkan waktu untuk beristirahat atau untuk tidur. Engkong tadi bilang, engkong sehat ya, puji Tuhan, banyak olahraga, banyak jalan, begitu. Maksud saya adalah begini, itu contoh klasik bagaimana sesungguhnya kalau kita memberikan hidup ini untuk masuk di dalam berbagai macam kesulitan, tentu di dalam maksud dan rencana Allah, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat.
dari Tuhan memang untuk sesaat. Ketika murid-murid nanti berhadapan dengan angin ribut itu, tidak kelihatan bagaimana karakter kekuatannya. Tidak kelihatan bagaimana mereka pribadi yang tangguh itu, sama sekali jauh dari harapan. Tetapi justru yang terjadi adalah rasa takut, rasa kecewa, rasa tidak terima terhadap penyertaan Tuhan yang sedemikian rupa. Waktu menghadapi kesulitan, yang muncul adalah takut, kecewa, khawatir, cemas, dan seterusnya. Tetapi Tuhan tidak berhenti hanya kepada murid-murid yang cemas, murid-murid yang takut, murid-murid yang kecewa. Terus pembentukan itu dikerjakan bagi mereka. Nah, di dalam bagian ayat 23 sampai ayat 27 meredakan angin ribut. Angin ribut yang dimaksud di sini itu merupakan sebuah istilah yang sering kali dipakai untuk peristiwa gempa bumi. Nah, ketika masuk kepada ayat ini, kemungkinan besar dampak daripada gempa bumi itu ada air yang bergolak begitu hebat, menjadi sebuah peristiwa yang sangat menakutkan mereka. Meskipun sebagian banyak di antara mereka adalah para nelayan, dan tentu laut itu, danau itu adalah tempat di mana mereka beraktivitas setiap hari. Ada kalanya kita begini, Bapak Ibu Saudara, kita piawai dalam satu bidang. Tetapi kalau Tuhan ingin melaksanakan caranya, rencananya kepada kita, satu kali kelak kita akan mentok. Seolah-olah kekuatan kita mengalami keterbatasan. Pikiran kita sulit untuk maju. Bapak saya yang umur 82 tahun, dia berkata begini, otak saya itu seperti anak muda. Saya ingin terus maju, saya ingin terus melangkah. Otak dan pikiran saya ingin terus bekerja seperti anak muda. Tetapi apa daya tenaga saya? Dibilang begini, mata saya ini meskipun hanya tinggal satu, tetapi tidak kalah dengan anak muda. Tapi sekali lagi, apalah daya, tenaga ini sudah tidak mampu. Berjalan sekitar atau nyapu di halaman beberapa menit sudah tidak sanggup. Nafasnya terbatas sekali. Saya ingin sampaikan begini, mungkin ada hal-hal yang bisa dapat kita kerjakan dengan sempurna. Tapi kadang-kadang Tuhan mengubah cara itu, sehingga kita berkata, Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Murid-murid Tuhan, sebagian besar di antara mereka pekerjaannya adalah nelayan. Dan mungkin mereka sudah biasa menghadapi gelombang badai. Tetapi dalam peristiwa ayat 23 sampai 27 ini, mereka berhenti. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pengalamannya, kekuatannya, kapasitas, kemampuannya berhenti sesaat ketika dia menghadapi gelombang badai ini, ketika dia menghadapi angin ribut itu. Betapa Bapak Ibu Saudara, ini adalah cara kerja Tuhan bagi kita. Sehingga menurut Thompson, seorang penafsir Alkitab, dia katakan badai besar itu tidak asing ada di tempat itu.
Badai besar itu seringkali muncul di daerah itu. Tetapi peristiwa di mana mereka dibawa oleh Tuhan ke daerah itu, pengalaman mereka, sesuatu yang mereka ketahui tentang gejolak yang muncul itu, semuanya musnah. Semuanya berhenti seolah-olah di hadapan Tuhan. Saya ingin katakan begini Bapak Ibu Saudara, sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah mereka menjadi orang yang takut. Mereka menjadi orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Mereka menjadi pengecut. Mereka kurang percaya kepada Tuhan. Meskipun banyak hal telah mereka lalui bersama dengan Tuhan. Kita telah belajar mulai dari pasal 1 dari pasal 8 ini. Bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan, bagaimana Tuhan Yesus mengubah segala sesuatu sedemikian rupa. Tetapi itu tidak cukup bagi mereka untuk menambah kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka masih bingung. Mereka masih kurang tidak percaya. Mereka kepercayaannya kepada Tuhan runtuh sesaat ketika menghadapi air yang bergolak itu. Itu dibuktikan di dalam ayat yang ke-24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Peristiwa itu terjadi mendadak sedemikian rupa, sehingga tadi saya katakan mengamuknya angin ribut itu punya tujuan tersendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak memahami prinsip ini, maka kita akan menjadi orang yang mudah takut, mudah menyerah, mudah kecewa tentang keadaan hidup kita. Angin ribut yang dihadapi oleh para murid itu punya kepentingan sendiri, punya tujuannya sendiri. Sehingga kalau kita mengerti tentang maksud dan kepentingan tujuan dari angin ribut ini, kalau kita mengerti, memahami bahwa keadaan yang sulit itu punya tujuan tersendiri, punya kepentingan sendiri, maka kita akan menjalani hidup itu dengan baik. Kita akan menjalani hidup dengan tenang. Sebab apa? Itu tidak akan pernah membahayakan kita. Kenapa? Karena ada Tuhan yang beserta dengan mereka. Kesulitan itu tidak akan pernah membahayakan kita, tetapi justru kemudian akan membawa kita lebih dekat, lebih kuat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal ini penting untuk saya sampaikan, bahwa memang di balik peristiwa-peristiwa yang menurut pendapat kita tidak baik, ada satu tujuan, ada satu maksud dari Allah bagi kita, dan itu tidak akan pernah membahayakan kita, karena Tuhan yang menyuruh kita untuk bertolak ke tempat di mana kita bergerak dan melangkah itu. Jangan takut Bapak Ibu Saudara ketika kita ada di dalam Tuhan. Jangan pernah ragu ketika kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Bahaya itu tidak akan
di balik peristiwa itu yang akan mengangkat kita sedemikian rupa. Sebagaimana seseorang yang datang kepada Tuhan ketika melihat orang yang lumpuh, melihat orang yang buta. Menurutmu siapa yang salah? Orang tuanya kah atau siapa? Tuhan Yesus bilang, tidak ada yang salah di antara mereka. Adalah supaya nama Kristus dimuliakan di atas di dalam seseorang yang sakit itu. Artinya kesulitan, kesukaran ketika kita tahu itu adalah rencana Allah tidak akan membahayakan kita, tetapi kemudian justru akan memperkuat iman dan percaya kita kepada Tuhan. Di tengah kesulitan itu kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Di tengah kesukaran itu kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Ini pentingnya kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita. Sebab kesulitan itu datang secara tiba-tiba. Kesulitan datang tanpa ada sebuah permisinya. Dia tidak akan pernah memberitahukan kepada kita supaya kita siap-siap terlebih dahulu. Tetapi meskipun datangnya kesulitan itu mendadak, tapi kalau kita tahu di balik peristiwa itu Tuhan beserta dengan kita, sehebat apapun kesulitan itu tidak akan pernah membahayakan, apalagi membuat kita terjatuh. Di dalam ayat 24 bagian terakhir, tetapi Yesus tidur. Kita dapati mungkin hanya di bagian peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara, ada catatan menunjukkan Yesus tidur. Biasanya dari ayat-ayat yang kita temui, Yesus sedang berdoa. Pagi-pagi sekali Yesus sedang berdoa. Di Taman Getsemani dia berdoa. Tetapi ayat ini berkata lain, Yesus sedang tidur. Tetapi Yesus tidur. Tidur di sini, Bapak Ibu Saudara, bukan seperti peristiwa Yunus ketika menghadapi gelombang badai, ketika dia akan pergi ke Tarsus, ke Niniwe. Tidurnya Yunus di perahu itu adalah dalam rangka menjaga kenyamanan. Saya pernah 5 jam ada di laut penyeberangan Merak Bakahuni. Itu kalau tidak salah sama Bapak Sitorus. Kita ada di balik sebuah pulau, hampir 5 jam ada di situ. Kenapa? Karena ombaknya sedemikian besar. Nah, Yunus ketika ada ombak, ada badai menerpa perahunya, dia tidur. Untuk apa? Nyaman gitu. Lebih nyaman. Tetapi Yesusnya tidur di sini bukan dalam rangka menjaga keamanan, kenyamanan itu, melainkan karena dia memiliki rasa tentram yang kudus, di mana dia bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya. Ia tidur di sini sebenarnya menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar dan sungguh-sungguh manusia yang tidak luput dari namanya kelemahan-kelemahan sifat seperti manusia. Tetapi tidurnya Yesus di sini bukan pernyataan ia dosa, tidak. Karena memang menunjukkan kemanusiaannya. Pekerjaannya sepanjang hari membuat dia lelah, kemudian mengantuk.
Tetapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, murid-murid Tuhan membangunkan mereka. Di dalam ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Murid-murid yang tidak memahami makna daripada kesulitan yang mereka hadapi itu, padahal mereka telah terbiasa dengan laut yang bergelora, namun satu saat ini mereka ketakutan setengah mati. Dalam ketakutan itulah dia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolonglah, kita binasa. Mereka yang sedang menghadapi gelombang kehidupan itu mencari solusi, yaitu datang kepada Tuhan. Tuhan tolonglah kami, Tuhan tolonglah kami. Saat mereka berseru, kita binasa, ini merupakan sebuah ungkapan betapa mereka telah putus asa, betapa mereka takut, betapa mereka kecewa terhadap keadaan yang mereka alami, betapa gelombang itu meruntuhkan keyakinan mereka tentang Kristus yang berdaulat atas hidup mereka itu. Karenanya mereka berkata, Tuhan tolonglah, kita binasa. Saat kita takut, saat kita melihat segalanya tidak terkendali, yang muncul hanyalah kita berkata, kita akan binasa. Yang muncul hanya putus asa, yang muncul ketakutan dan seterusnya. Tetapi ketakutan, kekecewaan, keputusasaan itu tidak akan pernah menolong para murid untuk sampai kepada penyelesaian masalah. Tidak. Sekali lagi saya katakan, kesulitan itu tidak akan pernah membahayakan karena Kristus ada di tengah-tengah mereka. Tetapi yang terjadi adalah ketakutan setengah mati, rasa cemas, rasa khawatir. Ketakutan itu melebihi daripada Kristus yang menyuruh mereka untuk masuk di dalam rencana Tuhan itu. Ini yang membahayakan kehidupan kekristenan kita. Kita menyadari, kita melihat dengan mata kepala kita, Tuhan bersama dengan kita. Kita melihat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tapi toh dengan kesulitan yang kita alami, kita masih bisa putus asa. Kita masih takut. Kenapa itu terjadi? Karena Tuhan yang di tengah-tengah kita itu kita tidak lihat. Yang kita lihat hanya kesulitannya. Yang kita lihat gelombang itu saja. Sementara Tuhan yang dapat menyelesaikan itu tidak kita yakini, tidak kita percaya. Waktu kita putus asa, waktu kita mengalami ketakutan melihat situasi yang sulit, itu tidak akan pernah sama sekali menolong kita. Tidak akan pernah membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik. Tetapi justru itu akan membuat kita semakin runtuh keyakinan kita kepada Tuhan. Kalau sudah demikian, Tuhan akan bertindak. Tuhan menegur memang pribadi-pribadi yang takut, yang gentar, yang putus asa ketika menghadapi kesulitan. Bukan berarti kalau kita menghadapi masalah kesulitan lalu kita putus asa, kita harus kecewa, kita harus takut supaya Tuhan menyelesaikan. Tidak demikian. Harapan Tuhan adalah mereka tetap berharap dan mempercayai Tuhan.
meskipun itu sepertinya pada titik-titik terakhir dalam kehidupan ini, Tuhan pasti menyatakan pertolongan dan kuasa-Nya bagi kita. Karenanya pengajaran Matius pasal 8 dari peristiwa ayat 23 sampai 27 itu mengajar kepada kita, setiap orang yang percaya kepada Kristus akan menjumpai berbagai kesulitan. Tapi jangan takut, jangan kecewa, jangan putus asa. Tuhan bersama dengan kita. Kesulitan itu tidak akan membahayakan kita, tetapi pada ujungnya kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan karya kemuliaan-Nya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pelayan musik untuk maju ke depan. Kita menyanyikan satu pujian kepada Tuhan, hatiku percaya. Lalu setelah itu kita akan berdoa kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan tentang pengiringan kami kepada Tuhan yang harus melalui berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup tidak mematahkan semangat kami, tidak mematahkan gairah kami untuk mengikut Engkau Tuhan, tetapi justru kami akan semakin kuat, kami akan semakin tangguh di dalam Engkau. Kesulitan tidak akan pernah mencelakakan, membahayakan kami, sebab ada Tuhan di tengah-tengah kami. Karenanya ketika kami ada dan tinggal di dalam Tuhan, maka kami akan terus mengikuti rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami. Pada ujungnya, pada akhirnya kami akan melihat bagaimana Allah menyatakan diri, menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya bagi kami, sehingga mata, telinga, mulut kami tidak pernah berhenti untuk mengucap syukur, untuk kagum dan hormat akan pekerjaan-Mu yang ajaib. Karenanya bimbing tuntunlah kami di dalam terang firman Allah, agar kami semakin teguh di dalam Engkau. Kami piawai, kami pandai mencermati setiap kesulitan
Tuhan, kuasa Roh Kudus menyertai kami sehingga kami mampu melaluinya bersama dengan Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan hati bersyukur. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, setiap kita bersama katakan amin. Kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah kita semua jadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala sebagai kebenaran hari ini. Tiba saatnya kita memberi yang terbaik buat yang bertugas bisa ke depan. Siapkan persembahan kita dan berikan kepada Tuhan. Mari kita satukan dulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami memberi yang terbaik. Biar setiap tangan yang memberi, apapun yang dikerjakan berhasil, karena bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami menjadi sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat bersyukur. Selamat ulang tahun kepada Ibu Dina, kemudian Saudara Mikael, kemudian Saudari Cynthia Oktaviani. Tuhan memberkati. Turut berduka cita atas dipanggilnya orang tua daripada Ibu Silaban dari Medan. Kiranya Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan, ya. Setelah ibadah selesai, kita akan mengadakan ibadah ucapan syukur jam 10 pagi ini di keluarga Bapak Edi Paulus DC 8 nomor 10. Di keluarga Bapak Edi Paulus kita akan ibadah singkat, ya, kita ibadah singkat. Lalu kita akan berdoa di sana. Natal tinggal 2 bulan lagi, ya.
Jadi kemarin sudah terbentuk panitia Natal diketuai oleh Ibu Agnes dan beberapa rekan-rekan. Tentu dalam Natal itu membutuhkan dana, ya, membutuhkan dana. Karena virus corona itu biasanya kita bulan Februari sudah janji iman, ada yang 10.000, ada yang 20.000 tiap bulan. Tapi karena situasi ini tidak memungkinkan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sesuai dengan rapat yang telah disampaikan. Kita akan mengadakan janji iman sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kesanggupan kemampuan kita. Akan dipergunakan tanggal 24, 25, 26, tanggal 30, 31, tanggal 1, tanggal 2, dan ibadah Natal sekolah minggu. Apa perlu disampaikan berapa budgetnya? Mohon izin Bu Ketua, budgetnya disampaikan? Ya, iya. Mereka hitung-hitung membutuhkan dana 7 juta. Jangan takut besarnya, Bapak Ibu, ya. Jangan takut besarnya, Tuhan pasti menyediakan bagi kita. Amin. Oke, saya persilahkan untuk nanti, mohon Ibu Lili dan Ibu Junta untuk sama-sama cross check itu. Siapa yang mengangkat tangan dan berapa, langsung saja ya, berapa nominalnya. Silakan. Awal Desember bisa diserahkan. Silakan angkat tangan. Bapak Atis Yono 200, 200. Bapak Atis Yono 200.000. Ibu Chandra 100. Bapak Daini 50. 500. Bapak Daini 500. Bapak Desitorus 500. Keluarga Bapak Galimi 200. Keluarga Ibu Butar-Butar ya? Ya, 300. Mami 300. Silakan. Mama Albert 200. Loren 200. Loren. Yasan 500. Yasan 500, Loren 200. Jujur Pak Jun. Jujur di belakang layar, ngumpet. Ada yang di atas? Widi. Belakang layar. Ada lagi? Pausen 500. Ibu Gembala 500. Mami, siapa minta? Benio 500. 50 atau 500? 500. Pak Yumen 500. Panca sama Lia toel-toelan maksudnya apa? Mau ikut? 500 Panca sama Lia.
Oh beda-beda, Panca 500, Lia juga 500. Ada lagi? Sama mamanya. Suka ngeledek ya anak ya. Dan Ibu Jutak, Ibu Simanjuntak 500. Oh iya, Wendy sama Philip request katanya. Belakang layar juga. Philip 500. Di belakang, Samuel di belakang katanya. Cukup? Nanti seandainya sampai rumah menyesal, bisa di WA saya. Bisa WA saya, nanti saya naikkan kepada panitia. Nanti minggu depan kan masih banyak yang belum hadir, nanti kita tawarkan lagi minggu depan. Sambil nanti saya masukkan di grup. Ya. Ya. Berapa Bu? 7 juta. Ya, tetap ditawarkan. Nanti minggu depan ditawarkan jika ada jemaat yang akan terlibat. Ya, udah 7 juta. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Saya percaya begini, di tengah-tengah kesulitan kita, ya, kalau kita bisa memberikan, mengeluarkan sesuatu, Tuhan tidak akan pernah tutup mata. Ya, Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Baik, mari bersama kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami berdoa bagi saudara dan saudara kami yang berulang tahun di bulan Oktober ini, Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka dengan berlimpah. Kami berdoa bagi keluarga Ibu Silaban, di mana Tuhan telah memanggil kekasih orang tuanya untuk kembali ke pangkuan Bapa. Tuhan beri penghiburan, Tuhan memberikan pertolongan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sakit, Bapak Novianto, Bapak Andi Sanjaya, Opung Erika, Mama Gebi Silaban. Engkau juga pulihkan dengan sempurna Ibu Desitorus. Kami percaya Allah yang melawat, yang memberkati mereka dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang membuka usaha baru, keluarga Bapak Kelvin, Saudari Christian, Oma dan Bapak Novianto di Bogor. Tuhan yang memberkati semuanya. Dan setiap kami yang berjanji iman di dalam menyukseskan Natal kami tahun ini, kami percaya Allah yang memberkati segala usaha dan pekerjaan kami. Tidak ada sesuatu yang merugikan kami, tetapi Tuhan yang akan melipat gandakan berkat-Mu bagi kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai daerah, bahkan tempat di mana kami ada dan tinggal. Roh Kudus yang memberkati. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, biarlah damai sejahtera Kristus, pertolongan Allah, berkat Allah dilimpahkan, dicurahkan bagi kami sekalian, sehingga kami sekalian melihat kuasa, mujizat dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa